Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Poikelu, NPM 920114021111020. Saya dari Prodi Biologi Universitas Sintuwu Maroso. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang fotosintesis. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama apa itu fotosintesis dan metabolisme. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi dan cahaya matahari. Proses fotosintesis di mana karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Kemudian, air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Air yang masuk melalui akar tumbuhan kemudian disalurkan ke daun melalui batang. Kemudian, saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. Kemudian, energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut, sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata, sehingga dihasilkan rumus dalam proses fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya matahari menjadi C6H12O6 ditambah 6O2, di mana CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah air, C6H12O6 adalah glukosa, O2 adalah oksigen. Kemudian Metabolisme dalam bahasa Yunani yaitu metabolismos, yang berarti perubahan adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Tumbuhan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari dua proses yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu pembentukan senyawa yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil yaitu pati, selulose, protein, lemak, dan asam lemak. Proses ini membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah menguraikan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan energi. ATP dan NADPH merupakan hasil jalur non-siklik. Pembentukan ATP terjadi setelah eksitasi elektron pada fotosintesis 2, sedangkan pembentukan NADPH terjadi setelah eksitasi elektron pada fotosistem 1. Pembentukan ATP yaitu dengan mengubah energi yang tersimpan dalam bentuk radian proton melalui chemiosmosis menjadi ATP, sedangkan pembentukan NADPH yaitu enzim NADP+ reduktase akan mengkatalisis transport elektron dari peredoksin ke NADPH+. Mekanisme fotosintesis. Yang pertama, penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas atau zat hijau daun. Yang kedua, pemisahan molekul air diiringi pelepasan elektron berenergi tinggi dan penghasilan O2. Yang ketiga yaitu transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia atau ATP dan tenaga reduksi atau NADPH2, yang dimana ini merupakan reaksi terang. Yang keempat yaitu penggunaan ATP dan NADPH
2 untuk fiksasi CO2 menjadi karbohidrat kompleks SPT, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, yang dimana ini merupakan reaksi gelap. Perlu kita ketahui NADPH yaitu nikotinamid adenin dinukleotid fosfat, sedangkan ATP yaitu adenosis trifosfat, energi dalam sistem biologi. A. Craquelacea atau CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Craquelacea acid metabolis, karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Craquelaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul air dan menghasilkan asam organik. Ciri-ciri tanaman CAM. Yang pertama, tidak mempunyai lapisan sel perisade yang berkembang sempurna. Yang kedua, sebagian besar hasil fotosintesis batang atau daun adalah bunga karang. Ketiga, terdapat selubung kertas tapi tidak jelas. Sel-selnya mempunyai vakuola cukup besar daripada sitoplasma. Yang keempat, terdapat sel rootless cell. Dapat kita lihat di bawah adalah contoh dari tanaman CAM yaitu nanas. B. Sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol, bukan di kloroplas tempat berlangsungnya daun Calvin. Glukosa dan fruktosa bebas bukan prasat penting bagi sukrosa, yaitu yang penting sebagai prasat adalah bentuk terfosforilasi dari gula tersebut, glukosa 1 fosfat dan glukosa 6 fosfat yang diperlukan untuk menghasilkan sukrosa. Namun gabungan tersebut tidak secara langsung sebab sejumlah energi harus disediakan untuk mengaktifkan unit glukosanya. C. Pembentukan pati. Karbohidrat utama yang disimpan pada sebagian besar tumbuhan adalah pati. Di daun pati terhimpun di kloroplas dan di organ penyimpanan karbohidrat terhimpun dalam bentuk amiloplas yang terbentuk sebagai basil translokasi sukrosa atau karbohidrat lainnya. Pada tumbuhan pati selalu terdapat dalam satu butir atau beberapa butir pati di plastik. Pati terbentuk pada siang hari ketika fotosintesis melebihi laju hubungan antara respirasi dan translokasi. Kemudian sebagian hilang waktu malam melalui kedua proses tersebut. Sebagian besar tanaman menggunakan sukrosa sebagai produk utama hasil fotosintesis. Sukrosa disintesis dari daun dan ditransportasi melalui floem menuju jaringan lainnya yang membentuk masuk organ penyimpanan pada tanaman. Sebagai bentuk karbohidrat yang lebih kompleks daripada glukosa, sukrosa lebih sesuai sebagai karbon mobile yang dikirimkan ke seluruh bagian tanaman. Umumnya hasil fotosintesis berupa pati akan disimpan di kloroplas pada siang hari dan akan pecah menjadi bentuk monosakarida pada malam hari. Hasil pemecahan karbohidrat akan digunakan kembali sebagai sumber substrat pada sintesis sukrosa. Oleh karenanya, peran sukrosa sangat penting pada tanaman, utamanya sebagai metabolit atau yang mobile dan menyediakan energi. Untuk memperjelas materi mengenai fotosintesis pada akhir pembelajaran ini, saya menampilkan gambar tentang proses pada fotosintesis dan metabolisme. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.